Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau harus klarifikasi slotnya terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya mengatakan Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. Totally incorrect. Anda itu. Allahu Akbar. Ya, saya bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan. Dia bukan mau melihat, dia maunya gini nih. Pak Jokowi kasih dia, nih aku nyerah ya Roy, silakan teliti jasa saya ya, terima kasih. Nah tetap aja palsu kata dia. Itu kalau penelitian dia, orang dari departemen mana sih dia? Emang kau siapa bos? Kau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Faisal Asgab ya. Dan juga si RH, sama-sama ya, satu kelompok, satu komplotan ya. Yang semakin kesini tetapi hubungannya semakin memanas ya, saling serang, saling cakar-cakaran. Satu kata dari saya, lanjutkan. Biarlah kami jadi penonton saja ya, yang bersorak-sorai bertepuk tangan, lanjutkan. Intinya ujung-ujungnya para pembenci Jokowi ini saling serang sendiri teman-teman ya. Saling sikat, saling cakar. Tanpa harus Pak Jokowi itu turun tangan ya kan. Tanpa harus Pak Jokowi melakukan serangan balik. Ya beginilah, kalau banyak orang berkumpul tapi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Saya menduga Asgab ini memiliki kepentingan berbeda. Dan si RH juga memiliki kepentingan berbeda ya kan. Asgab ingin Panji berdamai dengan Jokowi ya, sedangkan si RH menginginkan kasus ini berlanjut. Mungkin RH memang berkeinginan Panji dan kawan-kawan itu mendekam di balik jeruji besi ya. Dan dari munculnya Asgab ya, kita mendengar bahwa kenapa sih si Panji ini hingga kini belum dipenjara juga walaupun sudah berstatus sebagai tersangka. Katanya si Asgab ya karena upaya dirinya dan kawan-kawan yang ingin menempuh jalur damai. Katanya begitu. Kok enak mau damai ya? Lanjutin saja ya. Lanjutkan sampai di penjara, kalau perlu sampai 50.000 tahun di penjaranya ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau slotnya terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta. Kenapa saya mengatakan Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. Totally incorrect. Anda itu. Allahu Akbar. Ya, saya Baik. Boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang. bukan. Saya mau bicara hal yang Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi mulai tidak adil. Baik. Kita ini mau adil apa tadi enggak? mengalamatkan saya sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Bang Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek.
Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? Itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang 3. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Silakan pamit, Sal. Ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak berarti? Forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan kawan-kawan. Itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi Lanjutkan Gap. Sikat Gap. Serang Gap, ya kan? Lumat itu si RH Gap, ya. RH jangan mau kalah, hajar itu si Assegaf, ya. Lanjutkan, saling hajar, cakar-cakaran. Pak Jokowi sibuk ya di dunia internasional sebagai seorang tokoh, pidato di Bloomberg New Economy, sedangkan para pembencinya saling cakar sesama mereka karena punya kepentingan masing-masing. Ada Pak Jokowi pidato di ekonomi New Bloomberg, mereka pidato di forum belum berguna. Lanjut. Saya mau buka saja bahwa tidaknya ditahan Roy Suryo, Iva dan Rismond itu karena proses mediasi. Itu harus dicatat. Jadi karena faktor mediasi di belakang panggung, ada interaksi yang meyakinkan pihak kepolisian, maka ditangguhkan penahanan. Padahal kalau sesuai prosedur hukum diperiksa langsung ditahan. Waduh, ya. Jadi menurut si Assegaf, sebenarnya si Panji dan kawan-kawan itu seharusnya sudah ditahan, dan saya sependapat ya, karena si Assegaf ini juga kalau nggak salah latar belakangnya hukum ya, kalau nggak salah loh ya. Kalau yang jelas kan si RH latar belakangnya hukum, tetapi dalam kasus ini kok saya justru melihat si RH ini sengaja ingin menjerumuskan para tersangka itu ke penjara karena menolak untuk dilakukan restoratif justice. Tapi sebetulnya bukan hanya si RH ya, saya pun sebetulnya menolak karena memang saya berharap mereka-mereka yang selama ini telah menuduh Jokowi itu ya memang harus dihukum ya, harus masuk penjara gitu loh, kalau perlu 1000 tahun. Ada lanjut. di negara-negara yang demokrasinya maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah, karena kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah,
Kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita lama sekali. Dan pendekatan kita adalah pendekatan untuk mengorbankan orang. Tadi dikatakan yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Harusnya pendekatan terakhir. Bagaimana seorang 10 tahun berkuasa tiba-tiba melodramatik, sakit hati jiwanya, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai autoimun karena dituduh ijazahnya palsu. Kok melodramatik banget gitu loh kalau seandainya dikesankan bahwa selama ini terluka dan lain sebagainya. Gara-gara ijazah Jokowi kita jadi bodoh, kampungan, kurang kerjaan, padahal tinggal tunjukkan saja beres. Yang bodoh itu kalian. Yang bodoh juga, yang kampungan juga kalian. Yang kurang kerjaan kalian gitu loh. Kok bisa-bisanya kalian itu menyalahkan Jokowi. Jokowi yang kalian tuduh. Jokowi adalah pihak kedua yang kalian tuduh. Kalian adalah pihak pertama. Jadi isu ini, kasus ini ya gara-gara kalian, bukan gara-gara Jokowi. Kok kalian malah menyalahkan Jokowi? Kalau kalian terlihat bodoh, ya memang kalian bodoh. Jangan nyalahin Jokowi. Kalau kalian kampungan, ya memang benar-benar kampungan gitu loh. Ingin tahu jawabannya? Nih, dijawab nih sama relawannya Jokowi. Dia bukan mau melihat. Dia maunya gini nih. Pak Jokowi kasih dia. Nih aku nyerah ya Roy. Silahkan teliti jasa saya ya. Terima kasih. Nah tetap aja palsu kata dia. Itu kalau penelitian dia. Orang dari departemen mana sih dia? Emang kau siapa bos? Kau siapa? Tuh. Bukan mau ngelihat. Jadi nggak usah lama mengembangkan narasi bahwa gampang aja kok tinggal tunjukkan. Nggak ada itu ceritanya. Bukan mau ngelihat. Buktinya ketika orang lain yang tidak modus ingin melihat. Oleh Pak Jokowi ditunjukin kok. Iya kan? Iya ditunjukin sama Pak Jokowi. Dian Sandi buktinya punya scanannya. Terus siapa namanya itu? Andi Azwan punya scanannya. Kemudian juga fotokopi ijazah Jokowi itu beredar di media sosial. Itu sejak 10 tahun yang lalu. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Tapi kalian itu kan menginginkan Jokowi itu menyerah. Enak aja. Lanjut. Tunjukin aja ijazahnya. Selesai masalah. Beres masalah. Yakin akan selesai masalah? Yakin. Simak video ini. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya, nih loh ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Gimana? Masih yakin kalau akan ditunjukin selesai masalah? Yakin nggak? Yakin nggak? Tuh, dengerin. Toh pun ditunjukkan, belum tentu selesai. Bukan belum tentu selesai, sudah bisa dipastikan belum selesai. Karena si siapa namanya? Si Dewa Panci sudah menyatakan kami teliti dulu. Lah emang kamu tuh siapa kok neliti-neliti hal seperti itu? Ini menurut saya adalah orang yang kepedean gitu ya. Saya aja teman-teman ya. Saya ini kan lulusannya itu S1 linguistik. Ketika ada orang lain membicarakan ekonomi, mending saya diam aja gitu loh. Karena itu bukan keahlian saya. Lanjut. Terus orang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Misalnya siapa yang bilang dengan sok bijak harusnya ini diselesaikan aja, ditunjukkan dengan menunjukkan ijazah. Iya, secara teori benar. Tapi nanti lama-lama setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Kan harusnya si penuduh yang harus membuktikan bahwa dia benar. Berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar, tapi lewat apa? Lewat pengadilan. Menurut Anda pendukung Pak Jokowi masih banyak nggak? Masih militan? Kebayang nggak kalau orang ini digeruduk atau dipersekusi? Dan Pak Jokowi selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? Boleh. Kita harus hargai orang memperjuangkan nama baik dia. Sudah dibegituin sekian lama. Dan ini menurut saya tingkat kesabarannya juga level dewa ini. Kita mungkin sebulan digituin kita udah gak sabar kita. Iya kan, ini berbulan-bulan lebih dari 1 tahun dibegituin terus, kesabarannya juga udah level dewa. Setuju apa bang? Ya udahlah nggak usah saya sebutkan ya kan. Ya
silakan ya digeruduk, tetapi jangan sampai terjadi anarkistis. Kok begitu Bang ya? Kalau saya ngomong anarkistis nanti bisa di take down ya, kena teguran nanti video saya. Udah penonton gak rame kena teguran. Hah? Pokoknya gimana caranya damai gitu aja lah ya. Geruduk ya geruduk aja ya untuk memberikan shock terapi, tapi tetap harus damai. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.